Oke, silakan yang sebelah kiri dulu, jajaran kes. Sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini ya kan Kak ya. Jadi bagaimana film ini walaupun secara cerita dewasa tapi bisa mewakili hati banyak orang, bisa mewakili hidup banyak orang, bisa mewakili hati para anak-anak, bisa mewakili hati ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya gitu. Itu susah loh buat aku yang Gen Z ini. Susah banget kan? Kayak gimana ya gitu ya? Sudah ada sentuhan-sentuhan Gen Z. Really, terima kasih. Nanti kita keluar dulu. Yang ingin disampaikan ke penontonnya dari Umay. Susah gue jawab dari Prilly kan. Terima kasih kesempatannya semuanya. Assalamualaikum. Yang pastinya yang mau kita bahas kan bukan cuma soal ALS-nya aja, tapi bagaimana keluarga dihadapi sebuah masalah. Dan mungkin tadi gue kembali lagi untuk ngebahas ALS, kita dalam proses penulisan skenario-nya pun melalui riset yang cukup panjang. Dan semua hasil syuting pun juga diasistensi oleh Yayasan ALS Indonesia. Terus juga kita diasistensi oleh dokter-dokter yang memang menangani pasien ALS, para caregiver, dan mungkin pasiennya langsung. Kita melakukan riset, kita melakukan diskusi, dan ya alhamdulillahnya semuanya sesuai dengan apa yang memang terjadi. Dan kalau kembali ke topik apa yang ingin disampaikan, pesan apa, mungkin tadi sih bagaimana keluarga menghadapi masalah, bagaimana kita semua sebagai boleh berkata yes. Iya, bagaimana kita sebagai beda suaranya. Kaget gua. Iya, bagaimana sebagai keluarga tuh bisa menghadapi masalah bersama-sama, karena masalah pasti selalu datang, tapi bagaimana kita keluar dari masalah itu bersama-sama sebagai keluarga. Yes, dan kali ini bekerjasama kembali dengan sutradara Mas Reka Wijaya. Kali ini bekerjasama dengan Sinemakus sebagai aktor. Kali ini duduk di kursi produser kreatif. Nah, ini gimana challenge buat lo, dan kenapa ini mau juga untuk terlibat di belakang layar? Silakan. Sebelumnya terima kasih semua udah datang hari ini di hari Kamis. Thank you so much udah datang. Jujur agak bingung awalnya. Tapi sangat bersyukur karena didampingi sama mereka-mereka ini. Aku sih nggak pernah kebayang kalau melakukan posisi produser ini dengan orang lain, karena mereka bukan hanya let's say teman kerja, tapi juga udah aku anggap sebagai keluarga. Umay, Prilly, apa? Boleh, gak apa-apa, lu gue kasih. Jadi keluarga minjem duit doang ya? Sempat disinggung tadi sama si Prilly, emang sebagai produser kreatif di sini emang ternyata risetnya banyak banget. Dan biasanya aku riset sebagai pemain, tapi ini juga kita proses hampir setahunan lebih ya, setahun setengah untuk riset ini aja. Risetnya bukan hanya ALS aja, tapi juga ada aspek agamanya juga, sempat ada pembahasan tentang talak. Jadi hampir semua yang disebutkan atau dilakukan setiap karakter di sini kita harus benar-benar riset secara detail, karena tidak pengen kasih informasi yang salah atau menyinggung salah satu pihak. Jadi emang bersyukur banget sama tim kreatif di sini. Ada Mbak Reka juga, ada Mbak Elin, mana Mbak Elin? Ada Mbak Santi juga. Semua itu sangat into the story, dan emang bener, emang film ini cuma bisa Pak Reka sih menurut aku yang direct. Karena inget nggak Pak Reka pas sempat ditelepon, terus Pak Reka sempat ada pengalaman lumayan mirip sama ini, mungkin Pak Reka bisa cerita kalau mau. Dan dari sana aku oke, I'm with the right people di sini, karena nggak tahu kalau nggak sama mereka sih. Ya, Brian dong, kali tepuk tangan untuk Brian dong. Bagaimana saya diberikan tanggung jawab ini sebagai harga dari Sinemakus Pictures. Gimana Mas Pinang, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di sini, teman-teman VGB Friends, terima kasih banyak teman-teman media. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Sinemakus Pictures, untuk Ibu Yani, untuk Umay, untuk Prilly, Pak Reka, Brian, Elin, dan semua yang terlibat di film ini, termasuk teman-teman cast, karena tanpa kerjasama yang luar biasa film ini kayaknya agak berat sih memang. Tapi mereka semua membuat film ini menjadi apa ya? Menjadi bebannya itu lebih mudah buat saya gitu.
Kalau ngomongin soal harga, film ini sebetulnya bercerita tentang keluarga tanpa mengesampingkan peran seorang istri yang sangat luar biasa. Harga seorang laki-laki yang idealisnya itu ya dia pengen menjadi sebuah kepala rumah tangga, imam, ayah, suami, rata-rata gitu kan. Seperti saya juga gitu, sebagai saya kepala rumah tangga, saya pengennya keluarga saya senang, keluarga saya happy, keluarga saya makannya tercukupi, sekolah anak saya bisa lancar dan semuanya. Itu kan idealnya seperti itu, tapi melakukannya itu kan nggak semudah itu gitu. Dan selalu yang kita dengung-dengungkan laki-laki itu adalah gue pengen istri gue seneng, anak gue sekolah pinter, keluarganya harmonis, idealnya seperti itu. Tapi ternyata melakukan itu tidak semudah itu gitu. Kalau support systemnya nggak berjalan ya nggak akan jadi seperti itu gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah bukan soal masalah yang dibebankan ke dalam keluarga ini, bukan ujian yang diberikan oleh Tuhan di rumah tangga ini lewat sebuah penyakit. Tapi yang menarik dalam film ini adalah bagaimana keluarga kecil ini menghadapi itu gitu. Bagaimana keluarga kecil ini melewati itu, memperjuangkan itu sampai pada titik terakhir kekuatan mereka adalah sebuah doa. Dan ini banyak sekali dialami oleh banyak keluarga di Indonesia, makanya film ini inspired by true events karena memang benar-benar banyak sekali yang mengalami ini. Dan buat saya ini sebuah film yang sederhana tapi punya sisi yang sangat powerful banget. Dan saya nggak bisa cerita terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dari trailer yang kami kasih ini bisa membuat sebuah cerita baru, tontonan baru, ide baru, atau enggak sebuah tema baru yang diangkat yang mungkin belum pernah diangkat di film Indonesia sebelumnya. Yes. Dan di film ini juga akhirnya kembali Kita kalau wanita di rumah tangga gitu kan, berusaha untuk menjadi tiang rumah tangga, pemersatu keluarga gitu. Jadi kayak everything is fine, gak apa-apa, suami bekerja di luar gak apa-apa, yang penting semua yang di rumah saya yang handle gitu loh. Bahkan sometimes saking kita nggak handle semuanya yang di rumah, kita malah kadang-kadang suka lupa sama diri kita sendiri, lupa dengan seharusnya kita juga bisa bahagia gitu loh. Tapi dalam hal normal aja, maksudnya seperti yang keseharian biasa aja, kita suka lupa sama hal kayak gitu. Ditambah lagi menjadi seorang caregiver dari pejuang ALS itu berkali-kali lipat ya. Jadi bener-bener kayak kita tidak mau terlihatan kita rapuh, kita mau kelihatan kita kuat, tapi kita manusia biasa yang kita ke toilet kita nangis gitu di depan anak, everything is fine, gak apa-apa kok gitu. Bahkan kita membiarkan anak kita menangis supaya dia mengeluarkan rasa, tapi kita gimana caranya tuh kayak gak mau kelihatan rapuh gitu di depan anak, tapi kita sendiri kan hancur gitu loh, mengetahui bahwa suami kita sedang menghadapi sesuatu yang kita tahu saat ini obatnya aja belum ada. ALS ini bahkan untuk beberapa dokter masih belum bisa mendiagnosa secara langsung. Jadi kalau kita ke dokter kita ngecek kamu ALS, enggak, itu melalui beberapa tahap gitu loh. Dan di sini bahkan jadi bukan hanya mengenai penyakitnya saja, tapi juga penyakit yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu keretakan komunikasi, di mana suami berjuang sendiri, istri berjuang sendiri dengan segala macam cobaannya, tapi ternyata yang kita lupakan adalah komunikasinya gitu loh. Nah itu yang susah adalah di saat kita kayak mencoba memainkan kita kuat, padahal kita lemah, kita manusia bisa. Nah itu susah banget, apalagi kayak nggak apa-apa, tapi dalam hati kita hancur gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh nangis, nggak boleh apa, tapi kayak mata kita kan nggak bisa bohong ya gitu. Tapi nggak pengen gitu kelihatan. And for me, untuk karakter Hanggini, bahkan seorang Nirina Zubir juga belajar dari Hanggini untuk bagaimana caranya. Dan bukan hanya Hanggini, para caregiver, salut saya kepada para caregiver semua, yaitu belajarnya untuk semoga makanya bukan hanya untuk Nirina efeknya juga, tapi kepada teman-teman yang sedang menonton juga nanti bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini. It's painfully beautiful gitu loh. Wow, luar biasa Nirina.
Tapi konflik apa sih yang dihadapi oleh Dokter Marisa sendiri gitu, silakan. Oke, jadi di sini Marisa adalah mantan pacarnya Arga. Marisa mantan pacar yang punya urusan atau berat secara emosi yang belum selesai sampai sekarang. Nah, di sini kan bertindak sebagai dokternya Arga, dokter paliatif. Jadi dokter yang bukan hanya mengurusi atau bantu Arga untuk bikin appointment atau ngurusin fisik atau sakitnya Arga, tapi juga bantu Arga secara emosional. Kan ada istrinya. Nah, itu juga yang jadi masalah di sini. Karena jadi dokter yang berperan jadi dokter yang juga mantannya Arga gitu. Nah, dari situlah akar permasalahan yang sangat hebat antara Arga dan Hanggini timbul gitu. Nah, gimana perasaan Marisa? Hadir yang selalu support film-film dari Anantia Kirana. Sebagai Nala, kita pengen tahu bagaimana Anantia diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Sinemaku, kepercayaan untuk kamu ini. Boleh ceritakan nanti konflik karakter kamu seperti apa? Katanya kita dengar sering ini ya, berdiskusi karakter dengan Kak Brian Domani katanya. Terima kasih. Silakan Anantia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Sinemaku karena bergabung di proyek ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan buat aku. Benar, serius. Karena case-case sangat keren sekali dan aku sangat belajar banyak banget dari Ovino, Tante Nirina, Bunda Nay, semuanya. Aku sangat bangga sekali bisa terlibat di proyek ini. Keseruan di lokasi syuting seperti apa sih, kita pengen tahu deh, karena kan kamu Seru banget. Seru kan? Paling seru dia sih kayaknya ya. Ya, karena maksudnya kan kita kayak bondingnya gimana gitu, ngejaga bonding. Bonding banget. Kakak-kakak gitu ya, karena di sini kan kakak-kakak kamu nih ya nanti ya. Kita pengen tahu kamu ngebuild bondingnya gimana dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kakak Brian Kakak-kakak tes, kakak-kakak produser gitu. Boleh ceritakan gimana keseruan di tempat syuting? Jujur seru banget. Seru banget. Pokoknya sangat. Kata-kata saking udah bondingnya ya. Ya, pokoknya sangat menyenangkan sekali bisa kerja bareng sama Ovino lagi pertama kali sampai. Ya udah nggak apa-apa, mau bilang lagi aja. Jauhnya Arga. Meskipun demikian, Rio itu tim Marisa. Jadi nggak bercanda. Oh, ada pembagi tim nih langsung. Jadi ini sedikit ambigu karena Rio ini dibilang saudara-saudara jauh, tapi melihat Arga sebagai kakak yang tidak pernah dia punya. Dia tuh sebenarnya aku punya, yang ada di skripsi, nggak ada di film sih. Tapi sebenarnya punya kakak. Tapi hubungan dia melihat Arga tuh sebagai sosok kakak, sosok yang dia tuh menjadi apa yang namanya itu? Menjadi di tangan saya kenapa nih? Menjadi tiang, menjadi mercusuar gitu, a beacon. Dan dia juga melihat Mbak siapa ya, Mbak Hanggini, sorry, saya tim Marisa soalnya. Dan dia juga melihat Mbak Hanggini sebagai seseorang yang di-respect. Maka kalau misalkan ke Mbak Hanggini bakal manggilnya itu Mbak gitu. Dan Mbak Hanggini itu melihat dia itu sebagai dengan sebutan honorific maksudnya. Tapi dia bukan keluarga. Dia bukan adik kandung, dia bukan apa. Dia tuh asing. Nah, maka dari itu tuh kayaknya di sini aku juga punya sahabat yang seperti itu gitu, yang bener-bener the blood of the covenant is thicker than water of the womb gitu. Itu artinya darah perjanjian lebih kental daripada air ketuban. Maksudnya gitu. Maksudnya kan kita selalu memiliki Wong tahu sih memang tolong jangan pancing jadi Rusia gimana Mas? Harus sebenarnya kagak sutilap ya. Jadi maksudnya tuh kita dalam hidup kita pasti memiliki satu atau dua sahabat yang lebih dekat daripada kakak dan adik kayak gitu. Makanya kehidupannya Rio itu benar-benar berubah, dunia terbalik ketika dia mengetahui Arga yang selama ini tuh 180 derajat berbeda. Maksudnya tuh dia menikah, dia memiliki anak, keluarga yang happy, dan mungkin dari sudutnya pandangnya Rio tuh kayak menikah tuh nggak selalu ini kok,
nggak selalu ada yang kesulitan karena ngelihat Arga begini kok gitu. Tapi ternyata iya, dia melihat bahwa mercusuarnya itu beaconnya tuh runtuh begitu. Tapi ya makanya itu dia. Sebenarnya ini karakter berat karena cukup begitu kompleks. Namun gue bersyukur banget karena ini kedua kalinya kan gue bertemu dengan Nirina. Tapi ini pertama kalinya bertemu dengan Vino gitu, dan dapat dikatakan Vino dan Nirina tuh membantu gue di sini. Mereka membantu chemistry hubungan kami. Mereka juga adalah orang yang tidak sungkan untuk bilang nggak gitu kayaknya begini deh gitu. Ya tipikal aktor yang membuat lawan mainnya itu kerjanya bagus dan enak diajak kerja sih. Kita pengen tahu dari Dinda nyari dulu, silakan. Sweet, kamu duluan deh yang lebih tua deh. Harus ya. Maaf yang lebih legenda, living legend Indonesia. Iya kan, lagi gue fosil ya, mohon maaf. Aduh. Masa kecilku ada selalu kamu. Sudah. Terima kasih. Mohon maaf, barusan sebelum ini kami kan makan dulu. Pas tanya, kalian mau makan apa? Tempe. Tapi bener loh, tadi aku dapatnya tempe. Ini konsisten dari kecil sampai sekarang tempe. Berarti kayaknya dulu deh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ini berperan sebagai Nina yang menjadi salah satu support sistemnya Hanggini. Jadi dalam kehidupan kita pasti di kehidupan biasa pun juga kita pasti punya sahabat ya. Sahabat yang suka memberi input masukan kalau misalnya kita tuh punya masalah dan juga dapat ujian di rumah tangga gitu. Dan semakin kesini, semakin dewasa, semakin matang kehidupan kita pasti semakin berkurang kan. Circle persahabatan. Nah, begitupun juga dengan Hanggini. Jadi di sini Nina dan juga Meta itu ada di kehidupan Hanggini yang selalu memberi insight. Kalau aku perannya sebagai Nina ini alhamdulillah 100% persis banget kayak aku. Sama banget, alhamdulillah banget gitu, yang soleha, yang bijaksana, yang adem ayem. Tahu kan kalau misalnya lihat aku gimana kelihatannya? Adem kan, kayak deket sama pintu surga gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi Nina itu memang hadir di Hanggini itu untuk memberikan ketenangan. Kalau misalnya sudut pandangnya lebih religius gitu. Jadi kadang-kadang kan ya kita sebagai manusia kalau misalnya kita punya teman yang punya masalah kan pasti kan kita pendapatnya ya semau kita aja gitu kan, apa yang menurut kita baik. Tapi Nina di sini selalu mengingatkan Hanggini untuk yuk kembali lagi janji pertama menikah seperti apa. Ingat lagi kita tuh menikah itu untuk apa sih selain cinta. Dan juga diingatkan juga bahwa ternyata tuh kita janji menikah tuh juga karena Tuhan, karena Allah. Jadi Nina tuh ya persis kayak aku lah ya. Masya Allah banget kan, gimana adem kan gitu. Terima kasih juga. Ya, kalau itu Nina. Nah, kalau di sini aku berperan sebagai Meta. Ini agak kebalikannya Nina ya. Meta itu sahabatnya Hanggini yang sangat realistis dan juga praktis, lumayan emosional. Tipikal ya gibah lumayan. Enggak sih, dia netizen reaktif aja gitu. Pokoknya ngeliat sesuatu tuh bener-bener kayak apa ini? Tidak benar gitu. Jadi sisi yang lebih menggebu-gebu di sisi sahabatnya Hanggini gitu. Dia selalu berusaha untuk membela apa yang menurut dia benar. Belum tentu benar buat Hanggini gitu. Jadi kalau misalnya Nina tuh tipe sahabatnya yang mungkin kalau ngeliat ada permasalahan di rumah tangganya Arga dan Hanggini, dia bakal oke, kita samperin aja, jambak gitu. Lebih ke gitu. Jadi memang dia pokoknya nanti di filmnya benar-benar harus ngelihat yang adegan Hanggini sama mereka berdua itu sampai Pak Reka juga nggak ngekat adegan kita, dibiarin terus aja sampai kita ini kok nggak dikat-kat ya, beneran ini, terus di belakang cuma ya dia ketawa. Menikmati karena begitu bondingnya sebagai sahabat. Betul. Dan dia setiap adegan kita bertiga itu Pak Reka selalu jadi Pak RT. Jadi dia datangnya bukannya nangis, assalamualaikum gitu. Udah jadi Pak RT gitu kira-kira. Terima kasih.
21 Agustus 2020 kata seluruh bioskop Indonesia. Teman-teman yang tadi mengisi postcard silakan kembalikan ke sebelah kanan sini. Ya.